Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Martin dengan NIM 123370002 dari kelompok 3 Deret Maclaurin. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Rio Danaslan. Sebelumnya izinkan teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Vina dengan NIM 123370015 dari kelompok 3 Deret Maclaurin. Halo semua, perkenalkan nama saya Sesi Ramadhani dengan NIM 123370028 dari kelompok 3 Deret Maclaurin. Perkenalkan nama saya Salva Febrianti dengan NIM 123370039 dari kelompok 3 Maclaurin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Kurniawan dengan NIM 123370043 dari kelompok 3 Deret Maclaurin. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan memahami apa sih itu Deret Maclaurin. Di dalam mempelajari Deret Maclaurin, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa sih itu Deret Maclaurin dan apa sih tujuan dalam mempelajari Deret Maclaurin? Yang kedua, apa sih persamaan dari Deret Maclaurin itu sendiri? Dan yang ketiga, ada beberapa contoh soal yang dapat kita selesaikan menggunakan Deret Maclaurin. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan kita mempelajari Deret Maclaurin ini? Yang pertama, kita mampu memahami bagaimana sih konsep dari Deret Maclaurin. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana persamaan dari Deret Maclaurin ini. Dan yang ketiga, kita mampu memecahkan suatu permasalahan ataupun menghitung menggunakan Deret Maclaurin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih itu Deret Maclaurin. Deret Maclaurin adalah bentuk khusus dari deret Taylor yang digunakan untuk mengaproksimasi ataupun untuk mendapatkan nilai yang mendekati ataupun menghampiri dari fungsi-fungsi yang dapat diturunkan di sekitar titik A sama dengan 0. Pentingnya mempelajari Deret Maclaurin. Yang pertama yaitu Deret Maclaurin dapat digunakan untuk menghitung perkiraan fungsi fx untuk nilai masukan yang mendekati 0. Yang kedua, Deret Maclaurin dapat membantu dalam menuliskan suatu fungsi sebagai deret atau jumlah dari suku-suku yang melibatkan turunan fungsi tersebut. Yang ketiga, Deret Maclaurin dapat digunakan untuk mengevaluasi integral tertentu, menemukan limit dari suatu fungsi atau memperkirakan nilai suatu ekspresi tertentu. Nah, persamaan untuk Deret Maclaurin yaitu fx atau f fungsi x sama dengan sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga f turunan ke n yang dimana x-nya sama dengan 0 per n faktorial dikalikan dengan x pangkat n, atau f fungsi x yang dimana tadi x-nya adalah 0 sama dengan f0 ditambah f turunan pertama dari 0 dikalikan dengan x ditambah f turunan kedua dari 0 per 2 faktorial dikalikan dengan x kuadrat ditambah f turunan ketiga dari 0 per 3 faktorial dikalikan dengan x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, untuk rumus lebih singkat, lebih baik digunakan untuk rumus di atas ya. Keterangan notasi dari persamaan Deret Maclaurin yaitu fx adalah fungsi yang ingin diekspansikan. F pangkat n dalam kurung 0 adalah turunan ke n dari fungsi x yang dimana x dievaluasikan sama dengan 0. N faktorial adalah faktorial dari nilai n. X pangkat n adalah suatu suku pangkat dari variabel x. Teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal Deret Maclaurin. Contoh yang pertama yaitu ada soal tentukan Deret Lawrence dengan fz sama dengan z pangkat min 5 sin z dengan center O. Oke, untuk penyelesaiannya diketahui sin z dari deret Taylornya yaitu sin z sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 min 1 pangkat n z pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Lalu kemudian dari Lawrence dengan center O
dapat disubstitusikan dengan fz sama dengan z pangkat min 5 sin z. Lalu kita substitusikan sin z-nya kepada nz-nya. Fz sama dengan z min 5 sigma tak hingga n sama dengan 0 dikali 1 pangkat n z 2n z pangkat 2n plus 1 sama dengan 2n plus 1 faktorial. Kemudian kita sederhanakan, fz sama dengan sigma tak hingga dikali 1 dikali min 1 pangkat n z pangkat 2n min 4. Nah, z pangkat 2n min 4 ini merupakan hasil dari perkalian min 1n dikali dengan z pangkat 2n plus 1 hingga menghasilkan z pangkat 2n min 4 per 2n plus 1 faktorial. Lalu substitusikan n0, n1, n2, n3, n4 dan seterusnya menjadi f0, sehingga f0 ini menghasilkan 1 z pangkat 4, f1 menghasilkan 1, 6 z pangkat 2, f2 menghasilkan 1 per 20, 1 per 120, lalu ada f3 itu menghasilkan z pangkat 2 per 5040, lalu f4 menghasilkan z4 362.880, sehingga didapatkan deret Laurennya yaitu fz sama dengan 1 per z pangkat 4 dikurang 1 per 6 z pangkat 2 ditambah 1 per 120 dikurang z pangkat 2 per 5040 ditambah z pangkat 4 per 362.880 dan seterusnya. Untuk hasilnya konvergennya pada mutlak z lebih daripada 0, sehingga hasil yang didapatkan adalah konvergen pada z mutlak lebih besar daripada 0. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Soalnya yaitu dapatkan deret Maclaurin dari fx sama dengan 1 per 1 min x. Bisa dilihat ada beberapa soal. Yang pertama yaitu fx sama dengan 1 per 1 min x. Yang kedua, f aksen x sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. F2 aksen x sama dengan 2 per 1 min x pangkat 3. F3 aksen x sama dengan 6 per 1 min x pangkat 4. Kita misalkan x nya itu 1. Kita substitusi ke yang pertama. F0 sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1 per 1, hasilnya didapat 1. Yang f aksen x kita substitusikan, x nya sama dengan 0. F aksen 0 sama dengan 1 per 1 dikurang 0 pangkat 2, didapat 1 per 1 kuadrat, hasilnya itu 1. F2 aksen x kita substitusikan, x nya sama dengan 0, yaitu 2 per 1 kurang 0 pangkat 3, didapat 2 per 1, hasilnya yaitu 2. F3 aksen x sama dengan 6 per 1 min 0 pangkat 4, jadi 6 per 1, didapatkan hasilnya 6. Selanjutnya diperoleh deret Maclaurin, yaitu 1 per 1 min x sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah seterusnya. Deret ini konvergen untuk x mutlak kurang tak terhingga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh nomor 3 dari deret Maclaurin. Soalnya yaitu uraikanlah fungsi 1 per z plus 2 z dikurang 1 dalam deret Lauren untuk daerah jari-jari 4 kecil mutlak dari z dikurang 2 kecil dari tak hingga. Berikut cara penyelesaiannya, yaitu daerah konvergensi 4 kecil dari mutlak
kurang 2 kecil dari tak hingga ekuivalen dengan mutlak Z kurang 2 besar dari 4. Titik singular fungsinya yaitu Z sama dengan minus 2 dan Z sama dengan 1, masing-masing di luar daerah konvergensinya. Sehingga penguraiannya dengan menggunakan principal part dari Lorentz sebagai berikut. 1 per Z plus 2 Z dikurang 1 sama dengan minus 1/3 per Z ditambah 2 ditambah 1/3 per Z dikurang 1 sama dengan minus 1/3 dikali 1/4 ditambah dalam kurung Z kurang 2 ditambah 1/3 dikali 1/1 tambah dalam kurung Z dikurang 2 sama dengan minus 1/3 dikali 1 per Z dikurang 2 dalam kurung 1 ditambah 4 ditambah Z dikurang 2 ditambah 1/3 dikali 1 per Z dikurang 2 dalam kurung 1 ditambah 1 per Z dikurang 2 sama dengan minus 1/3 dalam kurung Z dikurang 2 dikali sigma minus 1 per N dalam kurung 4 per Z dikurang 2 pangkat N ditambah 1/3 dikurang Z dikurang 2 dikali sigma minus 1 pangkat N dalam kurung 1 per Z dikurang 2 pangkat N, sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu 1/3 dalam kurung 1 kurang 4 pangkat N sigma minus 1 pangkat N per Z dikurang 2 N pangkat 1.